kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia setelah ditandatanganinya Fakta Integritas hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Dan alhamdulillah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menandatangani Fakta Integritas dengan Ijtima Ulama, saudara. Takbir. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi salah satu chapter politik Indonesia yang akan diingat dalam sejarah sebagai dinamika politik yang penuh dengan muatan isu SARA. Tersungkurnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke dalam kubangan kebencian sebagian besar kelompok Muslim Jakarta, gegara pidato sensitifnya yang menyenggol unsur sakral dalam agama Islam, membuatnya harus rela untuk sementara mengakhiri karir politiknya yang saat itu sedang berada pada puncak popularitas sebagai gubernur Jakarta pasca Jokowi melenggang ke istana. Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Mei 2017 karena memenuhi unsur pasal 156A KUHP yang bersumber dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Kehancuran Ahok menjadi karpet merah untuk oposisi kuatnya pada pertarungan Pilgub DKI Jakarta 2017 saat itu, yakni Anies Baswedan. Namun benarkah kejadian ini secara murni adalah tentang penodaan agama? Jawabannya adalah bisa ya dan bisa tidak sepenuhnya. Penodaan agama dalam ruang media sosial sebetulnya sudah banyak terjadi. Jika Anda pernah melihat komentar perang netizen dalam video debat agama misalnya, akan ada banyak sekali penodaan yang disampaikan oleh masing-masing pembela agama dalam kolom komentar. Namun, para penoda agama di kolom komentar media sosial tersebut hanyalah masyarakat biasa, bukan seorang kandidat calon kepala daerah, sehingga tidak penting untuk bisa dianggap. Monas yang saat itu dipenuhi lautan manusia yang meminta Ahok untuk dipenjara menjadi ruang akumulasi emosi yang kemudian dikapitalisasi dalam eskalasi politik yang akhirnya sukses membawa Anies Baswedan memenangkan pertarungan dan terpilih secara demokratis sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal yang menjadi menarik kemudian adalah sosok Anies Baswedan yang pada momentum itu seolah terlahir kembali sebagai sosok politikus kuat pasca dirinya di kick out. Maksud saya di reshuffle dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Istana. Catatan penting dari peristiwa ini adalah emosi kolektif masyarakat bisa menjadi modal kapital politik yang kuat dan menjanjikan bagi para aktor politik untuk memenangkan sebuah pertarungan besar. Pertanyaannya kemudian, apakah emosi publik yang sudah tersalurkan dan menjadi poin telak kemenangan Anies di Jakarta benar-benar menjadi harapan yang diwujudkan oleh sang pemenang? Sosok Anies Baswedan yang besar dalam tempaan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI adalah sosok yang awalnya dikenal sebagai aktivis akademis kampus. Anies bahkan pernah menjadi rektor Universitas Paramadina yang pikiran-pikiran di dalamnya adalah melestarikan konsep-konsep besar dan megah dari almarhum Nurholis Majid atau Cak Nur, yang pemikiran-pemikiran keislaman progresifnya dalam beberapa penilaian kelompok radikal kanan dianggap sekuler sekaligus liberal. Sosok yang pernah sangat inklusif dengan salah satu gerakan konseptual yang kita kenal dengan istilah tenun kebangsaan itu akhirnya menjadi lone wolf yang bergeser pada faksi radikal kanan, yang meskipun kelompok radikal kanan yang kultus mendukung Anies juga mungkin lupa dengan semua rekam jejak pemikiran Anies ketika di Paramadina. Bahkan seolah semua orang lupa
dirinya adalah juru bicara pemenangan Jokowi JK pada Pilpres 2014. Pasangan Jokowi JK, saya rasa mereka punya potensi untuk menelurkan kebaruan yang lebih baik. Saya putuskan untuk mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak JK. Dan karena emosi massal ini, semua orang pada akhirnya benar-benar lupa bahwa dalam politik tidak pernah ada ideologi mutlak, tidak pernah ada kesetiaan abadi, karena fitrah politik selalu cair mencari jalan untuk tujuan paripurnanya, yaitu kemenangan. Pada pemilu 2024 lalu, Anies Baswedan yang percaya diri dengan sosoknya sendiri terbukti mampu menghipnotis beberapa partai besar untuk kemudian memberi dukungan politik mereka terhadap sosok yang bahkan tidak pernah menjadi kader dari koalisi partai itu sendiri. Apakah ini benar menjadi indikator kecerdasan Anies Baswedan, atau malah sebagai kemandulan tokoh seluruh partai politik pengusungnya, sampai-sampai mendaulat sosok asing dari luar rumah dan tutup mata terhadap seluruh kader terbaiknya di dalam? Narasi besar pertarungan Pilpres 2024 lalu nyatanya masih saja memperlihatkan praktik kapitalisasi emosi di mana Anies Muhaimin adalah calon yang paling mewakili kelompok kanan Islam. Hingga ada pernyataan dari salah satu tokoh simpatisan dan pendukungnya, jika tidak memilih Anies, kita bisa masuk neraka. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Ngeri ya kalau agama sudah jadi komoditas oleh segelintir oknum. Namun, angin politik 2024 nampaknya memiliki arah yang berbeda dengan konteks Pilkada Jakarta 2017 lalu. Berbagai narasi untuk menjatuhkan Jokowi sebelum purna tugasnya terasa rapuh dan terus patah karena positioning politik Jokowi yang malah semakin kuat dan sulit dibendung. Jokowi gagal untuk diahokkan. Dijadikannya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto dengan jelas memperlihatkan di mana posisi Jokowi bertarung. Bukan sesuatu yang mengejutkan ketika pada akhirnya Prabowo Gibran sukses menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029. Namun ruang pertarungan panas politik hari ini belum sampai pada penghujung kemenangan paripurna faksi kekuasaan. Pilkada menjadi babak pamungkas yang akan menentukan. Yang kembali panas adalah lagi-lagi tertuju pada Pilkada Jakarta, di mana sosok Anies Baswedan akan kembali digadang-gadang ikut kontestasi. Namun, ada hal yang sangat paradoks kemudian. Anies Baswedan ditinggal meski sebagian pengamat menyatakan dijegal dalam kontestasi Pilkada 2024. Semua partai pengusung Anies pada Pilpres lalu secara disiplin balik badan. Anies kini kembali sendiri, namun bertemu dengan kelompok yang juga kini sendiri, yakni PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Gimik-gimik politik yang hari ini terjadi nampak adanya chemistry yang menyatukan dua pihak ini. Sama-sama pernah dikibuli, yang disebabkan oleh arogansi mereka sendiri-sendiri. Namanya juga politik. Ingat, tak ada yang abadi. Sosok Anies yang pernah berlari sampai kanan mentok, kini terpental ke kiri mentok. Lalu kita, akankah masih berapi-api, penuh bara emosi, terpecah belah dalam banyak faksi, Islam dan nasionalis? Seolah keduanya tidak memiliki titik temu dalam konteks Indonesia pasca polarisasi Pilkada 2017. Rasanya kita perlu benar-benar dewasa dalam demokrasi. Kelompok pengkultus Anies Baswedan yang pernah begitu rupa membenci PDIP harus tertegun melihat realitas politik bahwa air dan minyak tetap bisa berdampingan dalam satu wajan, meski tetap kita lihat perbedaan mereka. Politik pada akhirnya adalah masakan yang akan dinikmati para pemenang, meski dimasak dengan air dan minyak secara bersamaan. Bagaimana?